Oke, kembali lagi bersama saya di Bang Har. Di sini hari ini kita akan membahas kembali tentang sawit. Salah satunya ini kita akan membahas tentang buah abnormal yang sering kita temui di perkebunan sawit, baik secara pribadi maupun secara korporasi atau perusahaan. Nah, kita mulai dari buah kecil. Buah kecil ini salah satu contoh buah kecil yang sering kita temui. Dia memiliki karakteristik umum, pastinya dia buahnya kecil. Kemudian lebih banyak buah partenonya daripada buah yang normal. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Jenis-jenis buah kecil sendiri ada 4 sebenarnya. Ada dia buah parteno, di mana buah kecil tanpa biji besar seperti ini. Jadi dia khusus buah parteno yang kecil-kecil seperti ini. Buah parteno ini buah partenonya. Jadi ini buah parteno namanya. Nah, jadi buah parteno ini, permisi, ini tanpa ada kernelnya di dalam. Nah, jadi dia hanya seperti ini, tidak ada kernelnya di dalam. Nah, kemudian nanti ada buah mantel, dimana buah itu buahnya kecil-kecil, tapi dia ditutupi oleh seperti ini. Jadi dia ditutupi oleh ini serabut duri-durinya ini. Jadi dia kelihatan seperti mantel jadinya. Jadi nanti yang ada hanya buah partenonya, tapi di dalam dia seperti buah over. Jadi kelihatan over, tapi dia hanya isinya buah parteno seperti ini. Ada memang buah untuk biji-bijinya seperti ini yang normal. Ada. Kemudian nanti ada juga buah kecil yang banci yang tidak berkembang. Jadi buah kecil banci itu dia buah seperti ini, dia ada bunga jantan dan bunga betinanya. Jadi dia terjadi penyerbukan, hanya tidak sempurna. Jadi masih ada tersisa di ujung-ujungnya pangkal sini, itu ada bunga jantannya masih. Nah, itu disebut buah banci. Nah, dia buah abnormal juga. Kemudian juga ada buah batu. Nah, buah batu itu dia seperti ini buahnya, dan dia di ujungnya sini biasanya itu tidak terjadi penyerbukan kalau buah batu itu. Nah, jadi ini contoh buah kecil. Jadi ada 4 jenis buah kecil itu. Nah, ada juga dia buah kecil untuk pokok yang masih kecil, yang TM masih di bawah TM3. Nah, itu dia ada buah kecil juga, tapi namanya buah pasir. Tapi di sini kita karena sudah di atas TM5, jadi buah kecilnya itu ada 4 aja. Nah, yang bisa saya kasih contoh nanti. Jadi ini adalah buah kecil yang dipengaruhi oleh kekurangan air. Pertumbuhan buahnya itu, jadi kalau musim kemarau kebanyakan itu juga bisa menyebabkan ini. Kemudian serangan penyakit seperti busuk buah atau hama. Kalau di sini ini penyakitnya itu adalah serangan hama. Jadi bisa dilihat ini ada lubang ini. Nah, ini kita tidak tahu ini apakah ini lubang yang disebabkan oleh kumbang tanduk. Di sini oleh oleh kumbang tanduk yang pastinya. Feromon itu obatnya, maaf. Jadi ini bisa disebabkan oleh kumbang yang menyerang ke bunga betinanya dulu sebelum penyerbukan, jadi mengakibatkan buahnya jadi abnormal. Atau juga serangan kutu daun, atau juga serangan semut. Nah, mungkin juga ini disebabkan oleh pH tanah yang tidak sesuai dengan kurangnya unsur hara, dan juga yang sering mempengaruhi adalah faktor pruning. Jadi kalau pokoknya sudah terlalu gondrong, jadi ini sangat mempengaruhi dari menghasilkan buah kecil. Itu. Kemudian juga untuk pengendaliannya itu kita harus selektif dalam pemilihan bibit yang berkualitas. Kemudian kita perlu mengontrol hama dan penyakit. Seperti tadi kan ini juga bisa disebabkan selain genetik, juga dia disebabkan oleh hama dan penyakit juga. Kemudian kita perlu melakukan pruning yang tepat, di mana pruning dapat dilakukan sebanyak 2 kali atau 9 bulan sekali kita pruning. Nah, pemangkasan pokoknya. Kemudian kita harus menggunakan pupuk yang sesuai juga untuk menjaga kesuburan dari tanaman, unsur haranya supaya Oke, demikian ini dari buah kecil. Yang ini buah kecil ini. Oke, ini bingung saya ini juga. Ini termasuk jenis buah kecil apa? Buah parteno kah?
atau buah, yang pasti ini bukan buah batu. Oke, nanti untuk buah batu ada, nanti kita akan berikan contohnya buah batu. Oke, ini untuk buah kecil. Nah, bisa dilihat BJR kita dua-dua harusnya buahnya minimal seperti itu dari tangkainya, tapi ini kita dapat yang segini, hanya tangkainya saja yang besar, minimal seperti itu. Oke, ini oke. Baik, kemudian ini kita akan berikan contoh buah banci. Buah banci itu ya buah bencong lah dalam sawit. Jadi buah banci itu sawit yang tidak berkembang secara normal dan tidak menghasilkan biji atau variabel yang sesuai yang kita harapkan, dan juga dikenal sebagai buah banci ini. Oke, ciri-ciri fisiknya itu seperti ini, bisa kita lihat. Untuk ciri-ciri fisiknya, ukurannya itu lebih kecil daripada buah normal. Kemudian bentuknya juga aneh, tidak simetris, warnanya juga tidak merata. Jadi nih bisa dilihat bentuknya aneh. Kemudian dia ada percampuran antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, bunga jantannya yang ini, bunga jantannya tidak menghasilkan biji sama sekali, tidak menghasilkan brondolan karena dia masih betina. Sedangkan ini yang menghasilkan nih dari bunga betinanya. Ini bunga jantannya, ini bunga betinanya. Sorry. Nah, kemudian nih bentuknya tidak simetris, bisa dilihat ini dari buah normal aja beda jauh. Kemudian ukuran brondolnya juga beragam. Ada yang kecil, ada yang besar sekali, ada yang kosong dia. Nah, begini bentukannya kalau buah banci itu. Terus untuk warna kulitnya juga tidak merata dia. Bisa dilihat ini merah-merah, sedangkan di sini ini kayak agak keputih-putihan juga, ada lebih ke oranye dia. Jadi dia tidak merata warnanya, tidak seperti ini semua. Terus bentuk bijinya juga tidak merata semua. Lebih dia aneh. Ya, nah, ya ciri-cirinya seperti ini. Terus nah, ini adalah salah satu contoh buah banci. Dari segi kualitas ini sebenarnya tidak dikatakan sebagai buah normal. Nih sudah tadi kita sudah sebutkan ini buah abnormal juga termasuk. Dan juga tingkat hasil dari minyak yang dihasilkan itu sedikit. Kenapa? Karena dia juga banyak biji yang brondol yang seperti ini yang dihasilkan. Jadi hasil minyaknya kurang, kualitasnya rendah. Terus ini sangat berpengaruh terhadap hasil panen kita. Kenapa? Karena kita mengharapkan TBS yang normal, sedangkan kita dapat abnormal kayak gini. Jadi ini untuk sebagai pembagi BJR-nya kita menjadi rendah. Nah, ini buah banci ini. Habis itu dia ini karena ya diproduksi oleh pohon, ternyata juga dia akan meningkatkan biaya produksi juga, tapi dihasilkan seperti ini gitu. Jadi kerugian kita dapatkan. Dari segi pengendalian, kita harus selektif dalam menggunakan benih tanam pokok sawit sehingga menghasilkan buah yang berkualitas, tidak abnormal seperti ini. Kemudian kita perlu mengontrol hama dan penyakit, dan kemudian kita mengoptimalkan kondisi lingkungan dengan cara pemupukan yang teratur sesuai dengan jadwal pupuknya. Jadi ini teman-teman salah satu contoh dari buah abnormal, buah banci atau buah bencong lah. Karena ini dia ini minim sama jati dirinya, bingung dia ini mau cewek atau cowok. Ini jantannya, ini betinanya yang dihasilkan. Oke, tuh. Baik, ini adalah salah satu contoh lagi buah abnormal dari buah batu. Oke, bisa dilihat di sini dari bentuknya sendiri. Untuk buah batu itu tidak simetris atau tidak berbentuk. Kemudian ciri fisiknya yang lain adalah dari buahnya atau brondolnya itu lebih besar dia dari yang normal. Kemudian sangat sulit untuk ngebrondol atau lepas dari tangkainya, tapi ini sudah lepas ini untuk brondolnya dari bentuknya. Kemudian ini ada beberapa yang tidak jadi buahnya karena ini mepet besar kayak gini. Nah, ini merupakan buah dura yang disukai oleh petani, tapi kalau untuk perusahaan ini tidak disukai ini
buah ini, buah batu. Nah, ini contoh dari bijinya, ini hampir sama dengan buah pinang. Oke, kita bisa lihat ini brondol-brondolnya itu besar-besar seperti ini. Warnanya pun mungkin sedikit cerah, cuman masih ada beberapa yang juga tidak sempurna nih. Jadi untuk buah batu sendiri itu sangat tidak diharapkan kalau di perusahaan. Kenapa? Karena minyak yang dihasilkan itu sedikit, kemudian dia hanya besar untuk bagian cangkangnya saja. Nah, mesokrapnya ini kurang tebal, beda. Jadi ini adalah tanaman dura. Ini sangat disukai oleh petani karena petani itu mengejar berat, bukan mengejar minyak. Jadi mereka lebih ke tonase, sedangkan untuk perusahaan itu minyak dan tonase yang diharapkan untuk itu sama-sama banyak. Jadi ini sangat tidak diharapkan sama di perusahaan, tapi untuk petani ini sangat worth it untuk ditanam. Ini contoh-contohnya lagi untuk buah batu. Oke. Ini ada tambahan jenis buah batu tadi yang sama seperti yang tadi, buah batu juga. Nah, ini salah satu terlihat contoh yang lebih untuk buah batunya. Ini contoh buah batunya. Jadi oke. Selanjutnya adalah buah mantel dari kriteria terakhir abnormal, dimana dari buah mantel sendiri itu tentunya buah abnormal itu adalah buah yang kecil. Untuk buah mantel sendiri ini ukurannya sedang sebenarnya, hampir sama dengan yang normal ini. Hanya saja yang menjadikan dia itu abnormal adalah pertama, mantel atau duri-durinya ini lebih dominan. Bisa dilihat perbedaannya antara yang normal dengan yang abnormal. Kemudian yang menjadikan dia itu abnormal itu adalah ini, banyaknya buah parteno yang ada. Jadi bisa dilihat ini hampir semua daerah sini itu buah parteno. Dia dominan oleh buah parteno. Sedangkan buah normalnya, ini buah normalnya itu sedikit. Jadi buah parteno ini terjadi akibat penyerbukannya yang kurang maksimal. Jadi ini bisa dilihat buah partenonya ini besar, banyak ini. Banyak sekali ini buah partenonya. Jadi dari buah mantel ini sendiri itu disebabkan oleh hama penyakit yang utamanya juga. Ini di sini hama penyakitnya ini sepertinya ini adalah semut. Ini semut. Jadi dalam proses penyerbukannya itu terganggu mungkin oleh semut pada bunga betinanya dahulu. Kemudian juga ini diakibatkan juga oleh faktor genetik yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya dalam proses penyeleksian bibit kita harus selektif, karena ini sangat mempengaruhi terhadap produktivitas kita. Jadi ini adalah buah mantel, buah terakhir dari abnormal yang dapat saya berikan contohnya hari ini. Oke, dari video kita kali ini saya menyimpulkan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian dari buah abnormal kelapa sawit dapat kita lakukan dengan 5 cara. Yang pertama itu selektif dalam memilih bibit, kemudian memantau kondisi tanaman secara teratur, kemudian yang ketiga adalah mengontrol hama dan penyakit tanaman, kemudian menggunakan pupuk yang sesuai, dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan tanaman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video kita sama-sama belajar tentang sawit. Terima kasih.